Senang bertemu teman-teman kembali di semester berapa sekarang? 7 ya? Ya, Ibu, sudah melewati beberapa tahap. Dulu dengan saya itu baru semester 2 apa 3 ya? 2 dan 3 kalau nggak salah. Sekarang sudah loncatnya, ya insya Allah tahun depan bisa lulus bersama teman-teman. Amin, Ibu. Amin Allah. Ya, yang penting tahapannya dilewati, ya kan? Sekarang sedang PPL 2. Setelah PPL nanti akan ada Sempro. Setelah Sempro, wah banyak rangkaiannya. Sudah di akhir-akhir nih teman-teman. Ya, jadi biasanya setelah Sempro tuh karena sudah nggak ada kuliah di kelas, itu agak mencar-mencar tuh. Nah, ini yang dibutuhkannya konsistensi. Bisa nggak nih 3 bulan selesai skripsinya minimal? Oh, 3 bulan ternyata nggak bisa, 4 bulan, 5 bulan. Gitu. Ya, mudah-mudahan sesuai apa yang sudah teman-teman planningkan ke depannya, dilancarkan PPL-nya, dan yang pasti di akhir-akhir ini kuliahnya, ya. Jika ada nilai-nilai yang bermasalah, segera diperbaiki. Jangan menjadi masalah ketika nanti teman-teman mau sidang, ternyata nilainya justru banyak yang masih berantakan. Jadi dari sekarang harus bisa diperbaiki. Oke, teman-teman, alhamdulillah bertemu lagi dengan saya dengan mata kuliah yang berbeda pastinya. Ya, kuliah pembatik. Judulnya pembatik. Padahal itu ada kepanjangannya. Pembelajaran berbasis apa? Pembelajaran TIK berbasis bukan ya? Pembelajaran agama Islam berbasis. Pembelajaran agama Islam berbasis TIK. Gitu. Awalnya katanya Bu Nadia nggak ada yang minat nih pembatik gitu kan. Karena kayak kemarin tuh anak semester 7 juga di kelas A, saya kira pembatik itu benar-benar membatik, Bu, katanya gitu. Ternyata karena Bu Ulfa katanya info ini nggak ada kepanjangannya. Awalnya kayak gitu, jadi mereka nggak tahu. Nah, akhirnya kelas A dan C dapat mata kuliah pembatik ini. Pembelajaran agama Islam berbasis TIK. Saya bisa share screen ini? Sudah bisa, Ibu? Sudah. Bisa, coba ya. Nah, ini sedikit pembahasan kita, apa sih sebenarnya yang akan dipelajari pada pembatik ini, gitu kan, teman-teman. Gimana nih, nggak bisa jalan ya? Oh ya, kayak gitu. Nah, ini pembelajaran PAI berbasis TIK, teman-teman. Ya, pembelajaran pendidikan agama Islam yang dikemas dengan mengembangkan teknologi, informasi, dan komunikasi. Yang pertama, PAI versus teknologi, PAI versus informasi, dan PAI versus komunikasi. Ini menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Ya. Kenapa ini pembelajaran ini penting menurut saya? Iya, sangat penting. Apalagi sekarang teman-teman sedang praktek mengajar ya di sekolah-sekolah. Yang pertama PAI versus teknologi. Menjadi guru saat ini ya nggak bisa hanya modal tampan, hanya modal cantik, itu nggak bisa. Tapi harus mahir dalam teknologi juga. Ya sudah tapi memang masih kita dapati ya teman-teman beberapa guru yang memang agak gagap teknologi, tapi harapan saya teman-teman ya apalagi sekarang kaum sudah bukan milenial apa nih generasi alfa ya apa generasi Z nyebutnya
sudah harus mahir dengan teknologi, nggak boleh gagap teknologi lagi. Bagaimana penggunaan teknologi, bagaimana mengaplikasikannya dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan kemas teman-teman bagaimana pendidikan agama Islam juga bisa ikut bersaing ya, dalam arti bisa ikut maju, bisa ikut mengglobal gitu kan. Dalam apa? Dalam di era teknologi yang semakin canggih saat ini. Gitu. Bagaimana sih cara ngajar PAI yang lebih menarik gitu kan di era teknologi, di era digital saat ini. Itu yang saya mau. Tahun lalu kakak kelas teman-teman ya yang sekarang sudah lulus tahun angkatan 2018, mereka merasakan tuh bagaimana PPL mengajar dengan jarak jauh, PJJ ya kan. Dia harus punya model-model pembelajaran yang tidak membosankan, teman-teman. Nah, akhirnya tapi dapat juga ternyata di akhir-akhir ada yang dapat sempat PTM juga walaupun hanya 1 atau 2 kali. Nah, kalau teman-teman nih sudah jarang yang PJJ, semuanya PTM ya kan, tatap muka semua. Nah, diusahakan gunakan model-model pembelajaran yang kekinian gitu. Nanti akan kita bahas ada yang namanya Sokratif, ada yang namanya Moodle, ada yang namanya Quizzes, ada yang namanya apa lagi ya? Banyak lah, podcast dan lain sebagainya. Itu teknologi. Yang kedua, informasi. Ya, guru agama nggak boleh kudet, kurang update gitu. Jadi nggak boleh ketinggalan informasi. Kita harus tahu, oh sekarang yang lagi berkembang apa, oh informasi yang lagi naik daun apa, yang lagi viral apa gitu. Sebagai guru, khususnya guru agama harus mengerti. Jangan ya menjadi yang terbelakang, dalam arti ya nggak tahu lah, emang lagi ada info apa sih, nah jangan yang seperti itu. Dan yang ketiga, PAI versus komunikasi. Nah, komunikasi di sini nih yang banyak harus dibenahi kalau menurut saya. Jadi ketika teman-teman sudah teknologinya oke, informasinya oke, dah komunikasi ini banyak persepsinya ya. Ada komunikasi 2 arah, ada komunikasi 1 arah, ada cara berkomunikasi. Nah, gitu. Jadi sebagai guru PAI harus bisa, apalagi teman-teman guru harus mengerti bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar. Punya retorika, bagaimana cara kita mengajar ketika di forum ilmiah berbicara, bagaimana komunikasi kita ketika berbicara ya udah dengan teman sekelas gitu kan. Nah, itu harus ada perbedaan, teman-teman. Retorika cara berkomunikasi, bagaimana agar dalam kelas itu terdapat komunikasi 2 arah, bukan hanya gurunya aja yang menyampaikan, tapi justru ada komunikasi 2 arah dalam arti siswa juga bisa berkomunikasi dengan baik, guru juga bisa menyampaikan komunikasi dengan baik. Itu yang saya harapkan, yang saya inginkan ketika pembelajaran ini berlangsung, teman-teman. Ya, jadi pembelajaran PAI berbasis TIK. Next. Nah, ini standar kompetensinya, mahasiswa diharapkan mampu mengerti serta memahami dan mengembangkan daripada pembelajaran PAI sesuai kondisi atau keadaan sehingga akan lebih banyak pengetahuan yang akan diperoleh mahasiswa. Metode perkuliahannya ya, presentasi daring pastinya karena kita online. Saya pikir awalnya sudah offline nih gitu kan. Ternyata detik-detik mau pengisian KRS ada ini ya, ada ada info bahwa kita online lagi gitu. Ya kan, ada beberapa ya teman-teman yang senang, iya Bu capek Bu paginya habis PPL gitu kan, enakan online gitu. Ada beberapa yang ya kenapa online gitu kan. Nah, jadi memang ada pemberitahuan bahwa kelas di atas jam 4 itu harus online. Next, apa lagi nih? Mempresentasikan bahasan yang dia bahas sesuai dengan tema.
Ya, nanti akan ada materinya, teman-teman. Materinya apa saja nanti akan kita bahas. Kemudian diskusi daring, setiap pemakalah wajib minimal membuka 2 sesi pertanyaan. Kenapa saya tulis minimal 2 sesi? Karena apa? Yang sudah ketika daring, sudah sisa-sisa kelelahan di malam hari, itu kayak hanya sekedar menggugurkan kewajiban, teman-teman. Ya, ketika presentasi menjelaskan, udah selesai, nggak ada yang nanya, udah langsung ditutup. Kayak gitu. Jadi saya mau teman-teman ketika presentasi buat materi yang semenarik mungkin sehingga audiensnya yang dengar terpacu untuk bertanya gitu. Jangan dari pemakalahnya ya udahlah yang penting presentasi, audiensnya yang penting dengerin gitu kan. Nah, ini nggak ada komunikasi 2 arah di sini. Gitu. Jadi harapan saya kita aktif, ya kan, diskusi hidup gitu kan, bisa ada komunikasi 2 arah seperti itu. Kemudian penilaian dilakukan dengan mengakumulasi proses dan hasil belajar, absensi keaktifan di kelas, nilai UTS dan UA. Seperti biasa, jika hadir dari awal sampai akhir sudah mendapat kakak jahat ya nggak apa-apa. Nanti dulu ya, biar ngajar dulu sebentar ya. Kami masuk kamar dulu sebentar, Mak. Oke. Yang kedua, pertama, oh ya, saya tadi udah info ya. Kalau absensinya dari awal sampai akhir tidak ada bolongnya, itu sudah B, teman-teman. Di-upgrade ke A gampang sekali, ditambah dengan nilai UTS dan UAS. Ya, kemudian proses belajar dilihat dari on kamera. Nah, ini wajib on kamera dengan saya, ya. Saat daring presentasi mahasiswa dan keaktifan mahasiswa saat diskusi berlangsung dan membuat resume. Jadi, setiap perkuliahan selesai dengan saya itu wajib membuat resume. Ya, resumenya dikirim ke kolom tugas di e-learning setiap pertemuan. Ini kan pertemuan 1 nih, belum ada presentasi berarti tidak buat resume. Berarti minggu depan ketika ada pemakalah dibebas tugaskan membuat resume. Jadi pemakalah nggak buat resume, yang buat resume adalah siapa? Audiensnya. Ya, resumenya apa sih, Bu? Kamu tulis aja 1 lembar kertas, ditulis apa sih yang dibahas pada malam hari ini, masukin ke kolom tugas, selesai. Nggak usah berlembar-lembar, teman-teman. Ya, seperti itu. Jadi ketika offline, ketika online itu memang tuntutannya agak sedikit banyak, e-learningnya harus aktif diisi. Kalau enggak nanti dosennya yang ditegur. Ya, kayak sekarang nih saya lupa mengingatkan harus absen di kolom diskusi pertemuan pertama. Ya. Kemudian apalagi setelah itu kesopanan akhlak mahasiswa ketika sedang proses pembelajaran. Jadi diusahakan ketika pembelajaran berlangsung, teman-teman bisa fokus ya. Kalau mau minum ya nggak apa-apa lah minum. Jangan makan, teman-teman. Saya bukan trauma ya, agak shock juga sih ketika saya menjelaskan. Ya, saya sedang menjelaskan, dia asik makan pakai piring, kelihatan itu lagi Zoom. Dia makan begini ya, pakai piring, asik banget gitu kan. Saya berasa jadi kayak ngedongengin. Nah, itu kalau menurut saya kurang bagus lah kalau kayak gitu. Kalau minum, sekedar minum nggak masalah. Ya. Tapi kalau makan sampai piringnya ikutan Zoom juga, ya janganlah, ditahan dulu. Gitu ya. Jadi ini dari ketiga poin ini ada pertanyaan sebelum kita lanjut? Ya, Bu, mau nanya, Bu. Ya, silakan. Baik, izin, Bu. Tadi terkait misalkan kehadiran, Bu, kalau apabila izin tidak bisa mengikuti kuliah, itu bagaimana, Bu? Kemudian dengan tugasnya, waktunya sampai kapan, Bu? Oh iya. Kalau memang izin ya tinggal info aja ke saya ya kan, WhatsApp atau lewat ke siapa ketua kelas atau penanggung jawabnya, diinfokan kalau memang izin tidak bisa hadir. Itu yang pertama ya. Kedua, untuk tugas resume
Saya biasanya kasih karena ini kelas sore, kalau kelas pagi, kalau waktu online itu sampai jam 12 malam gitu kan. Nah, kalau ini sampai besok. Jadi kan sekarang nih sampai besok pagi jam 10. Gitu. Kalau Ya. untuk yang izinnya gimana, Bu? Misalnya kan izin nih, nggak bisa langsung ngerjain resume gitu, Bu. Kalau kan itu kan masih ada, kan izinnya malam itu ya. Itu kan masih ada Iya. waktu sampai jam 10 pagi besoknya. Kalau memang dia mau mengerjakan, ya mengerjakan. Tapi kalau memang tidak, ya dianggap tidak mengerjakan karena izin. Gitu aja sih. Ya, Bu. Ya. Ada lagi? Oke, kita next ya. Nah, ini masih sama teman-teman ya. Untuk absensinya 10%, tugas 20%, tes UTS-nya 30 dan UAS-nya 40. Pesan saya untuk yang nanti mengatur ketika presentasi, ya kan nanti kan ada yang ngatur tuh, entah penanggung jawab atau ketua kelas, tolong diusahakan ada kayak misalkan gini loh, hari ini minggu ini yang agak santai orangnya, atau yang sekarang yang agak sibuk, minggu besoknya yang agak memang selalu standby gitu. Jadi ketika yang ini nggak bisa presentasi, sudah ada backupnya gitu. Paham nggak? Jadi jangan sampai kosong. Terkadang kayak gitu kalau kelas sore tuh Bu nggak bisa Bu, ini dia kerja Bu gitu, misalkan gitu. Nah, saya mau tuh ketika kayak gitu harus sudah ada siap backup. Siapa nih yang maju? Ya. Jadi setiap pertemuan kayaknya nggak tahu sih satu kelompok itu 1 orang atau 2 orang, saya belum lihat juga. Nanti kita lihat materinya. Nah, sistem online yang dilakukan saat ini mengharuskan mahasiswa untuk disiplin dalam waktu, terutama pemakalah wajib hadir lebih awal. Nah, kalau bisa pemakalah memang sudah standby. Oh, saya giliran pemakalah nih hari ini harus lebih awal standby lah. Kemudian kedua, menyalakan kamera saat perkuliahan berlangsung agar dianggap hadir. Dan yang ketiga, tingkat kehadiran di bawah 75% dari kehadiran dosen tidak diperkenakan mengikuti ujian akhir semester. Oh, ini materinya bukan yang ini ya teman-teman ya. Saya udah rubah sebentar. Saya ganti screen. Sebentar. Sudah terlihat belum? Sudah Ibu. Sudah, Bu. Nah, ini materi-materinya nih. Kelihatan kecil ya, kekecilan ya. Kelihatan nggak? Jelas ya? Iya, jelas Ibu. Nah, ini materi-materinya teman-teman. Ada 12. Berarti dibagi berapa tuh? Setiap kelompok 2, Bu, insya Allah. Oh, di setiap kelompok berarti 2. Nah, itu nanti tolong dipartnerkannya ya, paham lah ya. Jangan yang sibuk dengan yang sibuk ya. Jadi yang satu standby kalau bisa, yang satu jadi kalau terkadang misalkan nomor 3 nih dua-duanya sibuk, akhirnya ntar ketika presentasi nggak ada yang maju. Tuh. Ya, yang pertama tentang perkembangan TIK di era 4.0, yang kedua perkembangan TIK di abad 21, yang ketiga pembelajaran PAI melalui media dan jenis-jenisnya. Nah, ini kan teman-teman ada yang sudah pernah pakai belum? Kayak Schoology, Edmodo, Moodle, Socrative, Quizizz, Edpuzzle, Kahoot, Pauton, dan Podcast. Ada yang pernah coba? Ada yang pernah pakai?
Quizzes kita pernah Ibu di mata kuliah semester kemarin Dengan? dengan Ustadz Dinil Abror. Oh, apa tuh? Mata materi apa? Beliau ini apa perbandingan mazhab Ibu. Perbandingan mazhab tapi untuk tapi pelatihannya menggunakan tapi quizzes. menggunakan quizzes. Oke, berarti setidaknya sudah ada yang paham ya. Nah, nanti mau saya gini teman-teman, ketika nanti ada yang dapat aplikasi kayak gini nih, teman-teman kasih tahu bagaimana cara penggunaannya dan dikaitkan kepada pembelajaran PAI. Ya. Contohnya kayak tadi yang quizzes itu, oh ini materi PAI, gini loh cara penggunaannya quizzes dengan materi PAI. Berarti Schoology juga kayak gitu, Edmodo juga kayak gitu, Moodle juga kayak gitu. Kalau teman-teman lebih kreatif lagi, boleh berbentuk video, nggak harus PowerPoint. Boleh video, teman-teman ngomong, boleh. Kan ada sekarang PPT yang ngomong ya, yang teman-teman bisa menjelaskan itu ada kan? Nah boleh kayak gitu. Seperti itu, ya. Jadi untuk minggu depan siapa yang siap tentang perkembangan TIK di era 4.0? Apa dikocok? Saya nggak tahu deh. Biasanya sih ini Bu. Mau. Ya. Hah? Saya Bu. Oh, tuh ada yang bersedia tuh. Dicatat aja. Ya. Ya, berdua apa sendiri biasanya? Biasanya berdua Bu kalau 12. Oh, biasanya berdua. Saya berdua ini apa namanya? Saya sudah kirim di ini ya Salman ya, di mana namanya? Di e-learning. Nanti bisa dilihat lagi ya, atau di screenshot sekarang materi-materinya apa saja, agar nanti ketika minggu depan saya udah punya catatannya, oh yang kelompok 1 ini, kelompok 2 ini, kelompok 3 ini, seperti itu. Bu, maaf saya lagi di luar ya Bu, agak ini saya matiin suaranya. Oke. Ya, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Mohon izin Ibu. Ya. Berarti tadi kaitannya sampai ke teknik penggunaan aplikasi ya Bu ya. Jadi bukan hanya sekedar terkait informasi apa itu psikologi, Edmodo ya. Tapi sampai penggunaan. Benar. Jadi bagaimana cara menggunakan dan dikaitkan dengan materi PAI gitu. Jadi teman-teman bukan sekedar kalau itu mah kayak misalkan selesai di Google kita baca juga ada ya kan, kalau cuma sekedar apa sih Schoology itu. Jadi saya mau teman-teman menampilkan bagaimana cara penggunaannya dan dikaitkan ke dalam PAI. Materi PAI bagaimana nih kalau menggunakan aplikasi Schoology. Itu sih intinya. Jadi ya siapa tahu nanti yang sudah jadi guru sebentar yang bisa banget. Oke, maaf ya teman-teman ya, iklan ya. Oke, jadi seperti itu, kayak misalkan Moodle itu apa gitu kan, bagaimana cara loginnya, kemudian bagaimana Moodle ini kita gunakan. Ketika kita, jadi contohnya kita itu ceritanya guru PAI, bagaimana ketika guru itu menggunakan aplikasi-aplikasi yang ada di depan kita ini. Edmodo, Moodle, Socrative, Quizzes, Edpuzzle, Kahoot, Pautan, dan Podcast. Seperti itu. Ada lagi pertanyaan? Mohon izin Ibu. Ya. Contoh tadi terkait quizzes nih Bu. Apakah kita menyampaikannya dari awal ini loh cara buat soalnya seperti ini, atau memang sudah jadi tinggal teman-teman latihan gitu? Maksudnya yang sudah dari awal. Jadi teman-teman udah punya draft soal nih.
Nah, jadi dikasih tahu caranya, ini loh cara bikinnya, gitu kan. Langkah-langkahnya kayak gini, gitu. Jadi nanti teman-teman tinggal standby handphone ya biasanya ya kan, gitu. Tapi dikasih tahuin dari langkah awalnya seperti apa. Berarti paket lengkap Bu ya dari awal. Benar, tapi mungkin nanti durasinya ya jangan terlalu ini banget, maksudnya agak dipersempit aja. Siap, baik. Seperti itu. Yang lain paham nggak? Bu, paham Bu. Bu, kalau untuk yang pertama berarti nggak perlu pakai contoh kan, bukannya hanya perkembangan aja ya Bu? Ya, tapi enggak, tapi tetap kayak misalkan bagaimana gitu ya? Bagaimana PAI-nya di kondisi saat ini. Ya, bagaimana kondisi PAI. Gitu. Ya. Tapi nggak berbentuk soal yang seperti Salman itu kan? Enggak, kalau itu kan aplikasi. Ya. Karena itu aplikasi ya. Siap ya. Ada lagi? Yang lain paham nggak nih? Apa bingung? Paham Bu, insya Allah. Paham Bu. Paham? Ini ada berapa orang di sini semuanya? Ada 20. Yang paling sering sih selama online kuisis deh Bu. Kenapa? Kalau pengalaman saya yang sering guru-guru pakai itu kuisis Bu. Oh ya. Selama pembelajaran online. Quizis itu karena sekarang gini teman-teman, ketika kita menggunakan sebuah aplikasi harus dilihat dulu sasarannya juga sih. Quizis itu banyak digunakan apalagi guru-guru SDIT. Ya, guru-guru SDIT banyak yang menggunakan Quizis teman-teman. Jadi pelatihannya kalau tidak salah tuh ada apa namanya? Ya kayak pelatihan seperti itu dah untuk guru-guru, jadi bisa menggunakan di sekolah-sekolah. Yang lain ada yang pernah coba selain Quizis? Mungkin kayak Pauton itu Bu, kayaknya video, pembuatan video dalam bentuk. Iya, pokoknya ada yang berbentuk video, ada yang berbentuk animasi, kayak gitu-gitulah ini model pembelajarannya seperti itu. Ada juga kuis juga, bukan Quizis, ada satu lagi puzzle atau apa ya. Pokoknya itu dia semacam kuis juga, teman-teman. Ya, nanti coba dipelajari, akan kita bahas. Kalau kita udah bisa, itu menyenangkan loh. Mengajar dengan model-model aplikasi itu sangat menyenangkan. Jadi, peserta didik yang kita ajar juga nggak bosan. Gitu kan, bukan hanya sekedar metode ceramah aja. Sekarang teman-teman pakai metode apa nih ketika PPL ngajarnya? Ceramah atau apa? Kolaborasi sih Bu, tergantung KD-nya. Di praktek kayaknya diskusi rada sulit ya Bu. Oh, praktek. Pas prakteknya. Iya, benar. Yang lain apa? Ceramah. Ini enggak apa namanya sudah apa namanya sudah terbiasa kan ngajarnya di mana? SMK kan? SMK Bu. SMK apa? Nurul Iman. Apa dinamika pembangunan? Tim saya nggak jadi tempo hari Bu. Di sana. Di mana DP? DP nggak jadi. Di Dipo. Iya. Sekarang di SMK Darul Bu. Oh. Karena Darul Ulum itu di mana? Di belakang Jakarta Selatan, di Jakarta Selatan Ibu. Oh, jauh ya. Tapi Jakarta Selatannya masih timur Bu. Nggak terlalu jauh. Oh. Sekitar 15 sampai 20 menit lah. Yang satu lagi biasanya kan dibagi 2. Oh, jadi kita ada 3 tempat Ibu. Pertama di Nurul Iman, dinamika pembangunan ya? Pembangunan sama DU. Pembangunan sama SMK Darul Ulum, 3 tempat. Oh, pembangunan ada juga? Ada Bu, tim saya Bu. Oh, ada. Aman di pembangunan.
Ya, dibilang aman-aman. Ya, terkadang ini teman-teman yang menjadi apa namanya masalah problematika ya. Saya bertahun-tahun megang kelas sore sebenarnya, tapi alhamdulillah di tahun ini nggak megang yang kelas sore. Alumni di Dipo Dinamika Pembangunan ya, yang teman-teman nggak jadi, tapi yang saya yang duanya kayaknya yang depannya tuh, bukan yang belakangnya. Karena ada yang depan ada yang belakang ya. DP1. Nah itu di pos 1 kalau nggak salah, apa 2 saya nggak inilah. Nah itu yang agak sedikit apa namanya tuh, ada sedikit ribet lah pokoknya gitu deh, pokoknya agak ribet lah di awal. Sampai akhirnya saya bilang mau diterima apa enggak nih, saya bilang gitu. Kalau nggak diterima saya mau cari sekolah lain, saya bilang kayak gitu kan. Dia tuh ngambang aja, lama banget diskusi. Akhirnya diterima gitu kan. Nah, terus yang kalau ini pembangunan juga saya pernah megang juga di situ. Kebetulan guru agamanya itu sebenarnya alumni UIJ. Tapi saya juga nggak tahu kenapa ribet juga. Agak-agak ribet ya. Monica benar? Betul, Bu. Ya, agak-agak ribet juga. Makanya saya bilang, sekarang siapa kamu pamongnya? Ininya, maaf, pembimbingnya. Bu Sri Wahyuni, Bu. Enggak, Wahyuni. pembimbing dari kampusnya. Oh, Pak Suprapto. Pak Suprapto. Ya kalau Pak Suprapto mungkin beliau nggak terlalu kenal ya. Kayaknya deh, Bu Sri-nya itu. Saya kira Bu Eni atau Bu Maria Ulfa. Satu lagi kalau di Nurul Iman, memang dari tahun ke tahun itu aman, teman-teman. Ya, Nurul Iman aman-aman sentosa ya. Benar nggak? Ayo Nurul Iman, grup Iya, mana? Bu. Hah? Nurul Iman aman kan? Iya. Sangat aman. Ya, alhamdulillah. Tapi gimana, yang kerja bentrok nggak? Karena permasalahannya gini nih, kalau di pembangunan itu dia suruh datang pagi juga, siang juga. Nah itu yang sempat agak-agak bentrok sama saya tuh kayak gitu. Saya bilang nggak bisa Bu, ini mereka teman-teman kan kerja. Kalau suruh datang di pagi dan di siang itu agak sulit juga, saya bilang kayak gitu. Itu di pembangunan tuh salah satu ininya apa namanya? Kenapa? Pagi. Oh, kamu pagi, siang enggak? Sampai jam 2. Terus sorenya datang lagi enggak? Maaf Ibu, mungkin nih agak rancu teman-teman. Jadi kalau untuk yang di dinamika pembangunan 1 dan 2, teman-teman nggak ada Ibu, yang di Cakung itu. Nah, udah nggak ada ya? Nggak ada, alhamdulillah. Nah, itu salah satunya kelompok kami Bu di dinamika pembangunan 1. Karena regulasinya lumayan cukup ketat, akhirnya kami langsung mengundurkan diri. Kami cari di SMK Darulum. Iya, karena memang di awal juga teman-teman mempertimbangkan regulasinya lumayan inian. Iya. Akhirnya dia di sekolahnya pagi kan ya? Pagi kalau banget salah ya. Iya. Pagi, iya benar. Siang Bu. Nah itu yang jadi memang hambatannya kayak gitu. Kalau kelas karyawan saya udah info sebenarnya ke Bu Maria Ulfa, Bu ini kalau bisa carinya yang benar-benar sekolahnya siang aja, saya bilang. Jadi mereka pagi bisa fokus sama kerja, saya bilang kayak gitu kan. Tapi memang ternyata dapat lagi di PO ya, Pak. Dinamika pembangunan ya kan, memang harusnya udah nggak usah. Kemudian di pembangunan juga ini menjadi ini juga nih sebenarnya. Karena harus jadi catatan Bu. Ya kan, karena kalau pembangunan itu memang kayak gitu. Sedangkan kepala sekolahnya itu yang maksudnya nggak terlalu ribet. Yang ribet itu agak pamongnya. Nah ini yang jadi kayaknya miskomunikasi lah gitu. Kalau menurut saya. Kalau Nurul Iman kan pure sore aja ya, nggak ada pagi-pagi ya. Nurul Iman sangat aman. Aman pokoknya emang. Kalau Nurul Iman dari dulu sangat aman. Mudah-mudahan di SMK yang Panaga sekarang aman juga ya. Masuknya pagi apa sore, Pak? Pagi, Bu. Tapi pada bisa pagi, Pak? Alhamdulillah bisa. Jadi alhamdulillah. waktu di yang di dinamika pembangunan itu mintanya 4 hari, Bu. Mintanya 4 hari, tapi boleh 2 hari, tapi dari pagi sampai malam gitu. Jadi kan dia 2 shift itu, Bu. Nah, jadi kalau mau 2 hari boleh, tapi dari pagi sampai, nah kasihan teman-teman ada yang
Jakarta Barat kan rumahnya. Jadi 1 hari piket, 1 hari ngajar. Lebih ringan. Ya. Oke teman-teman, sebentar lagi kok, disabar-sabarin ya. Insya Allah di November akhir atau pertengahan sudah bisa ujian. Ya, sudah bisa uji 1 bulan ini ya, disabar-sabarin lah. Sebentar lagi kok, Oktober, November gitu. Ya. Mudah-mudahan lancar semua, karena kan memang pembahasannya hanya orientasi perkuliahan saja sama materi-materi yang nanti akan kita bahas. Kalaupun nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan, boleh teman-teman tanya. Ya, bisa lewat Zahratul Aini juga. Oke, teman-teman, saya belum absensi nih, biasanya saya udah print out absensinya. Nanti mungkin minggu depan sudah mulai saya panggil satu-satu namanya. Itu saja dari saya. Kalau masih ada pertanyaan atau tidak? Cukup sepertinya, Bu. Minggu depan langsung presentasi ya, Bu? Ya, minggu depan berarti sudah presentasi. Ya, presentasinya buat makalah, kemudian presentasi bebas, boleh video, boleh PPT yang bicara, boleh ya, pokoknya teman-teman buat sekreatif mungkin lah. Oke. Itu saja, kalau memang tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan. Tapi Word sama PPT-nya tetap harus dibuat atau gimana, Bu? Ya pasti. Ya. Jadi resume juga jangan lupa ya teman-teman, mulai minggu depan tapi nggak sekarang. Ya. Resumenya nulis aja 1 lembar apa yang dibahas, udah langsung kirim ke portal kolom tugas. Gitu. Ya, Bu. Ya, itu aja dari saya. Kalau memang sudah tidak ada lagi pertanyaan, mohon izin, kita Ibu. cukupkan. Ya. Maaf, saya tadi ketinggalan. Untuk yang tadi kan kaitannya dengan presentasi. Cuman makalah tetap dibuat ya? Iya. Makalah tetap dibuat, Bu? Iya. Baik. Karena kan untuk dibaca-baca nanti kalau UTS atau UAS, pasti kan dari makalah juga ujung-ujungnya kan. Takutnya kalau video atau dari apa, nggak inget gitu maksudnya. Ya, oke. Ada lagi? Cukup? Oh, Pak Abdul Muiz masih ada ya, Pak ya? Semangat ya, Pak. Saya ingat loh Bapak dulu. Masih hidup, Bu, masih hidup. Oh, maksudnya masih tetap semangat. Gitu. Oke. Baik, itu saja. Sampai ketemu minggu depan, teman-teman. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Karena abis ini saya masih ada perkuliahan lagi. Sampai malam. Ya. Oke. Tetap jaga kesehatan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Nadia. Ya, saya pamit ya. Izin live ya.